Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIM C1C1240061. Saya dari kelompok 4 dengan materi perkembangan kehidupan manusia. Langsung saja. Manusia merupakan sosok pribadi yang berdasarkan potensi diri secara individu yang mampu mengembangkan dirinya menurut kemampuan individunya, yang sepenuhnya diperuntukkan guna memenuhi misi di permukaan bumi, yaitu mengabdi kepada Allah. Oleh sebab itu, pembelajaran humanis dalam Islam adalah menempatkan manusia secara proporsional berdasarkan kemampuan manusia itu sendiri. Ia bebas menentukan sikap apakah ia menerima atau menolak sebuah ajaran pendidikan sehingga menempatkan manusia itu sendiri. Ia bebas menentukan sikap apakah dia menerima atau menolak sebuah ajaran pendidikan sehingga menempatkan manusia itu pada posisi individualis. Selanjutnya adalah tujuan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia, memastikan setiap individu diperlakukan dengan hormat dan memiliki akses hak-hak dasar mereka. Selanjutnya, menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan dan diskriminasi dalam masyarakat, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Selanjutnya adalah mengembangkan potensi individu, mendorong setiap orang untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka secara optimal. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki standar hidup melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan, perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Yang kedua adalah penguatan hak asasi, pengakuan dan perlakuan yang lebih baik terhadap hak-hak dasar setiap individu. Selanjutnya adalah pembahasan perkembangan kehidupan manusia bukanlah diprogram secara determinasinya, seperti hanya robot, mesin, atau otomat. Manusia secara fitrah memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam mengaktualisasikan potensinya. Ia berhak memiliki dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam kepribadiannya, di antara terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 29, Al-Baqarah ayat 256, dan Al-Kafirun ayat 6. Bertolak pada pemikiran itu, maka pembelajaran humanis Islam adalah manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, yang diamanatkan sebagai khalifah di muka bumi. Lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang memiliki dimensi jasmaniah, rohaniah, dan ruh, fitrah ketauhidan, yang mampu tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kesimpulan daripada materi perkembangan kehidupan manusia adalah perkembangan kehidupan manusia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang dan kompleks, dimulai dari masa prasejarah hingga era modern seperti saat ini. Pada awalnya, manusia purba hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian berkembang menjadi masyarakat yang mampu bercocok tanam dan beternak. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai menciptakan berbagai alat dan teknologi sederhana untuk membantu kehidupan mereka, mulai dari batu hingga logam. Kemampuan berpikir dan berkreasi manusia terus berkembang, ditandai dengan munculnya peradaban besar yang memiliki sistem pemerintah, teknologi, arsitektur, dan kebudayaan yang maju. Revolusi industri menjadi titik balik yang sangat penting, di mana manusia mulai
mulai mengembangkan mesin-mesin dan teknologi yang canggih, mengubah cara hidup dan sistem ekonomi secara drastis. Memasuki abad ke-20 dan 21, perkembangan teknologi semakin pesat dengan hadirnya komputer, internet, dan berbagai inovasi digital yang mengubah manusia berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Itulah pemakaran materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yeah, Bobby Valentino.